Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya di update Corona ya untuk di Singapura. Terakhir kali ngupdate tanggal 27 Maret, kalian bisa lihat kalau belum lihat. Dan sekarang saya mau ngasih update 4 April, kayaknya hampir seminggu ya. Ini tanggal 4 kan ya? Oh sorry, ini tanggal 6 April. Jadi untuk saat ini jumlah kasusnya ada sekitar 1.309, yang sembuh 320. Terus pola kasusnya dulu kan banyak kasus dari impor, jadi orang yang berpergian malah kena corona pas balik. Sekarang kasus impornya berkurang, tapi kasus lokal yang tidak ada hubungannya sama kasus-kasus sebelumnya itu bertambah banyak. Jadi setiap hari itu Singapura bakal ngasih tahu misalkan jumlah penambahan kasus hari ini 65 dari imported case, dan sebentar ya, Glenn mau buka buku yang lain. You want this book? Okay. Let me hold this book. Jadi dari 60 nih dikasih tahu 5 imported case, terus 20 case lokal tapi ada hubungannya sama lain, jadi bisa dibuktikan dia di mana dapat virusnya atau gimana. Dan yang terakhir yang nggak ada hubungannya itu dia dikasih tahu juga. Jadi sisanya yang nggak ada hubungannya misalkan. Nah, pemerintah Singapura itu mulai banyak kasus-kasus yang nggak ada hubungannya, dan banyak banget tempat-tempat baru gitu, kayak mulai dari sekolah ada 2. Itu pun sekolah asal usulnya karena salah satu gurunya pergi ke restoran, dia dapat di situ, maksudnya dia kena di situ, terus dia bawa ke sekolah, akhirnya nyebar ke anak-anak dan nyebar juga di tempat pernikahan. Makanya kenapa di Indonesia nggak boleh berkumpul banyak-banyak ya, seperti menikah atau apa. Di tempat kerja konstruksi nih, ini makin banyak juga di tempat kerja konstruksi. Itu ada cerita lanjutannya. Sama anti jompo, wah itu yang tempat tinggal orang-orang tua, jadi kayak ada yang kena gitu kan, itu mereka umurnya aja udah tua banget dan rentan kena. Jadi pemerintah makin khawatir menyebar ke yang begitu banyak. Jadi intinya pemerintah mulai kewalahan ngontrol kasus lokal ini, yang berakibat pas hari Jumat itu tiba-tiba ada post Facebook dari Perdana Menteri Singapura sekitar jam 2.15 lah, post Facebooknya. Dia itu bilang kalau jam 4 dia bakalan mau ngasih sesuatu gitu, mau bilang sesuatu. Dan waktu itu saya baru selesai makan siang, istri saya mau nidurin Glenn, mulai mau mandiin, nidurin Glenn, dan kita curiga gitu, kenapa dia mau berbicara seperti itu. Apakah mungkin mau di lockdown atau apa, kita nggak tahu. Jadi akhirnya hari Jumat itu memutuskan saya untuk pergi ke supermarket lah, sebelum panik buying, soalnya di sini panik buyingnya wah parah banget lah. Jadi saya langsung pergi, pergi bawa stroller dia karena bakalan bawa barang banyak kan. Saya pikir nyampe sana jam 3 kurang bakalan oke, soalnya di pintu masuk mall aja nggak ada yang ngantri, aman aja masuk mall. Begitu mau masuk supermarket, dari jauh kelihatan orang udah pada ngantri banyak banget. Dan saya berpikir, belum begitu banyak lah, ada aja gitu yang ngantri, kayak mungkin 30 orang. Saya pikir mungkin saya mau kencing dulu sebelum saya ngantri, takut lama kan. Tapi akhirnya saya nggak jadi kencing, saya bener-bener langsung aja paksain antri, tahan. Dan begitu 5 menit itu antrian panjangnya, ya ampun panjang banget. Jadi kan di video sebelumnya udah tahu ya kalau udah mulai social distancing, jadi ngantri juga ada jarak, dan di supermarket itu nggak boleh banyak orang. Saya ngantri di situ kayaknya sekitar 20-30 menit dengan jaga jarak sama yang lain juga kelihatan sadar ya, jaga jarak sama yang lain. Dan setelah masuk, saya langsung pergi ke area sayur sama ayam, dan nggak ada apa-apa. Sayur cuma dapat kangkung, sisanya kayak cuma kangkung, daun singkong,
sama dapat selada. Sisanya yang lain itu udah bener-bener habis di dalam itu. Saya juga udah bingung harus mau beli apa. Ayam udah habis, saya ayam cuma kebagian satu dada ayam, itu pun saya ngeliat orang lain kayak udah ngincar, jadi saya pikir ya berbagi lah gitu, dia juga kayaknya mungkin butuh. Terus setelah itu ikan masih lumayan lah, karena kan di sini ikan mahal ya. Tapi sapi juga udah habis, sisanya tinggal yang kayak wagyu gitu pokoknya. Dan kebetulan saya udah punya list kalau sampai kayak Singapura ngerubah keadaan di sini, saya udah punya list saya harus beli apa aja. Akhirnya saya udah beli semua, dan ngantri udah sampai hampir 1 jam. Ngantrinya juga panjang banget, tapi ya ngantrinya nggak begitu ada jarak yang terlalu jauh lah, lumayan tapi nggak sejauh kayak pas ngantri pas masuk supermarketnya. Dan akhirnya begitu pulang ngelihat di supermarket ngantrinya makin banyak, terus pulang ke sini, jadi sampai kurang lebih saya nyampe rumah lagi jam 6. Itu kan jalan kaki kayaknya kurang lebih 2 km dari sini lah, so bolak balik kayak 4 km jalan kaki. Itu udah nyampe sini jam 6. Pada saat yang bersamaan kita juga kan nggak bisa beli barang semua banyak gitu buat nyetok, takutnya susah mau keluar. Akhirnya istri saya juga setelah nidurin si Glenn, dia pergi ke bawah nyetok yang bisa, dan dia pun bilang di bawah yang toko-toko kecil gitu biasanya nggak ada panic buy, itu semua tiba-tiba pada habis, pada hilang. Beras apa gitu udah cepet banget hilangnya, beras, tisu, terus minyak apa semua cepet banget habis, telur gitu. Dan akhirnya ternyata keputusannya bukan benar-benar lockdown, mereka lebih menyebut istilahnya disebut sebagai circuit breaker. Jadi kayak segala-gala ditutupin, orang-orang harus kerja dari rumah, sekolah ditutupin, dan mau keluar tetap boleh ya, beli makan tapi nggak boleh makan di tempat, cuma boleh bungkus. Jadi kayak gaya lockdown di Malaysia, tapi lebih renggang lah, karena kalau mau ke bawah keluar ke taman juga katanya boleh mau olahraga. Nah, itu kita nggak tahu kan, itu dibilang kebijakannya kayak gitu. Nanti saya bakal update lagi di video berikutnya, karena kebijakan ini mulai besok, jadi saya juga belum tahu gimana. Tapi kayak tempat-tempat yang nggak esensial itu semua bakalan tutup. Awalnya memang semua udah pada tutup kan, tapi jadi lebih diperlebar lah ditutupnya sekarang. Kayak mall yang buka berarti cuma supermarket, tapi ya rumah sakit masih buka gitu. Segala sesuatu yang esensial masih buka. Kayak saya baca juga beberapa toko mobil gitu, maksudnya yang buat servis gitu masih buka. Dan yang tadi saya udah sebut ya, ke bawah cuma boleh, maksudnya beli makan cuma boleh dibungkus, dan pasar juga masih buka. Dan waktu hari Sabtunya saya ke pasar buat ngelengkapin kayak mau beli ayam gitu yang belum dapat. Itu hari Sabtu saya udah datang lumayan pagi lah, jam 8. Di sini lumayan pagi lah, jam 8. Itu paha ayam udah tinggal sisa sedikit, dan sayur-sayuran itu semua udah habis semua, banyak kan. Kayak ke bawah cuma dapat wortel, yang lainnya udah pada habis. Saya mau beli sawi, mau beli apa udah pada habis. Tapi ya nanti saya bakal update lagi minggu depan, saya bakal update kondisi pasar gimana, terus kondisi keluarnya juga gimana. Dan tiba-tiba sebelum kebijakan ini berjalan ya sama lah, masih banyak orang-orang yang ngantri gitu mau masuk IKEA, toko furniture, mau masuk Decathlon, toko olahraga gitu. Mereka masih pada ngantri mau coba masuk. Mungkin mereka mau siap-siap mungkin ya bebelian kayak Decathlon, mungkin mereka mau siap-siap bebelian peralatan olahraga mungkin, atau apa kayaknya. Okay, wait, let me take this one for you. There you go. Here. Dan kemarin hari Minggu itu tiba-tiba nambah kasus 120. Pertama kalinya di Singapura per hari di atas 100, sampai kita juga kaget dan khawatiri juga kan, sampai kasus banyak banget. Jadi ya kita pikir bener lah keputusan negara, mereka udah bisa ngelihat mungkin ya
mempertimbangkan gimana kedepannya. Jadi makanya kenapa diperbatasin gerakan kita. Dan yang tadi saya cerita tentang di tempat konstruksi ya, itu ternyata tiba-tiba banyak kasus yang terjadi di tempat tinggal orang-orang konstruksi. Jadi kan di sini kan banyak orang-orang konstruksi dari luar negara yang mereka itu tinggalnya di tempat yang sama gitu, kayak di dormitory gitu. Jadi kayak asrama ya, dormitory. Jadi kayak di asrama mereka tidur, dan mereka itu satu ruangan pasti kan tidurnya banyak, nggak satu ruangan berapa gitu, pasti banyak. Itu tiba-tiba kasus dari 2 asrama banyak sekali di situ, dan akhirnya pemerintah Singapura membuat keputusan untuk mengkarantina semua orang yang ada di 2 asrama itu. Katanya sih totalnya sampai 18.000 orang dikarantina, artinya bahwa 18.000 orang itu nggak boleh kemana-mana, cuma boleh tinggal di tempat mereka, mungkin nggak boleh keluar kamar atau keluar ruangannya juga ya mungkin. Dan yang udah nunjukin gejala bakal dipisahin, terus makanan disediain, dikasih, terus mereka dikasih masker, dikasih hand sanitizer, dikasih termometer juga disediain kalau mereka mengukur, terus ada medical support juga, sama katanya perusahaannya boleh ngeklaim $100 per hari. Nggak ngerti juga maksudnya per hari per pegawai atau gimana, itu masih belum tahu. Dan coba hari ini saya cek apakah udah ada berita nambah. Belum, Singapura hari ini belum ada ya, masih 1309 seperti yang di awal. Jadi saya mungkin bakal ngasih update lagi minggu depan. Kita lihat gimana seminggu di sini selama circuit breaker period ini. Jadi kayak dibatasin lah pergerakan orang, tapi memang keluar olahraga masih boleh walaupun kita harus jaga jarak, dan katanya bakal dideploy beberapa orang untuk ngasih tahu kalau harus jaga jarak atau gimana. Kita belum tahu gimana, itu bakal saya kasih update di minggu depan, mungkin kayaknya di tanggal 11 setelah Paskah. Oke, buat kalian semua, stay safe, stay calm, and stay home. See you guys.